Udah? Tanggal 5. Udah? Baiklah, pada hari ini Minggu tanggal 5 April 2020 kita kebaktian di dalam rumah. Berhubung karena COVID-19 tidak dapat bergereja di gereja GMI Anugerah nomor 3, jadi kita berkebaktian di dalam rumah kita. Ayo mari kita mulai, ibadah kita mulai. Saat teduh. Selesai. Kita bernyanyi kados. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, dari anaknya Yesus Kristus dan pertolongan rohnya yang kudus. Amin. Kita bernyanyi, dari semula telah kau ciptakan, kau tetapkan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan.
kita sadar bahwa perintah-perintah Tuhan tidak bisa kita laksanakan sepenuhnya. Sehingga kita sadar bahwa perintah-perintah kita jatuh ke dalam dosa. Maka layaklah kalau saat ini kita di hadapan Tuhan mengakui segala dosa kita dan memohon ke pengampunannya. Mari kita pengakuan dosa, kita baca bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau hidup di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita berdoa mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bernyanyi. Sungguh lemah lembut Tuhan Yesus memanggil.
Responsoria Mazmur 23 sama-sama kita membacakan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekuranganku. Ia memalingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Menyegarkan jiwaku, Ia menuntunku di jalan yang beroleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan bahkan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita menyanyi Gloria Patris. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Bersama-sama dengan semua orang percaya di seluruh muka bumi, marilah kita bersatu dan pengakuan kita, aku percaya. Sama-sama kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kami langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa dan kebangkitan dari hidup yang kekal. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melaksanakan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Warta jemaat pada siang hari ini, pagi hari ini yang berulang tahun adalah Suci tanggal 31 Maret 68. Yang kedua, anak kita Feni Rosalin Bultong pada hari ini tanggal 5 April 1988, ulang tahun yang ke sekian. Majelis yang jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun. Semoga panjang umur ada di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan. Selamat ulang tahun, Fen. Panjang umur, ya, cepat dapat jodoh. Selamat tahun. Matikan dulu. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan
percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Matikan dulu lah. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa dalam sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu Bapa. Sampai saat ini kami masih segar dan masih sehat, walaupun di luar melanda COVID-19 Bapa. Kami sangat bersyukur kepadamu Bapa. Tuhan, pagi hari ini kami hari Minggu kami tak dapat beribadah di rumah-Mu Bapa. Namun kami di rumah beribadah kecil, keluarga kecil kami di tempat ini Bapa. Kiranya Bapak juga beserta ada di tempat ini Bapa dalam melihat kami dari jauh. Tuhan, pagi hari ini kami dalam keadaan sehat datang bersama-sama menyembah Engkau walaupun kebaktian yang singkat Bapa. Tolong Tuhan berkati kami untuk hari-hari yang esok dan seterusnya Bapa. Jauhkan kami dari virus yang menakutkan ini Bapa, agar kami minggu muka dapat beribadah di rumah-Mu, di tempat-Mu, di rumah-Mu Bapa. Tuhan, juga pada saat ini anak kami Penny Rosalin genap umur 32 tahun Bapa. Berkatilah dia Bapa, berikanlah dia kesehatan, jauhkan dari sakit penyakit, berikanlah dia Bapa untuk masa depan dia, untuk berumah tangga, untuk mendapat pilihannya dari Engkau Bapa. Berikanlah dia kekuatan, kesehatan. Juga kepada kami keluarga di sini Bapa, juga anak kami Hansen dan Lija sampai saat ini belum mendapat momongan Tuhan. Kami berdoa kepadamu Bapa. Kami bersekutu di tempat ini dengan kebaktian kecil. Kami bermohon kepadamu Bapa. Berikanlah dia rahim Lija menantu kami agar dia dapat membuahkan hasil dari mereka Bapa, mendapatkan momongan untuk di keluarga kami ini. Juga Tuhan kepada keluargaku, anak-anakku Yanti dan Devi, rumah tangganya mereka dijauh walaupun tidak bersama dengan kami. Berkati mereka Bapa agar mereka juga ikut dalam menyaksikan video kami ini, dapat melaksanakan juga di keluarganya masing-masing dalam kebaktian kecilnya ini. Berikanlah mereka kesehatan, jauhkan dari sakit penyakit. Juga kepada cucu-cucu kami dimanapun berada, berkati mereka, kesehatan mereka di dalam pembelajaran mereka, melalui audio, melalui SMS, melalui WA dari guru-gurunya. Berkati mereka Bapak, agar mereka dapat menerima pelajaran yang diberikan oleh guru-gurunya masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami Bapak. Jauhkan dari segala orang jahat yang selalu menekan kami di dalam kebaktian kami, di dalam masalah kami. Engkau hapus itu semua Tuhan. Engkaulah yang menentukan kami Bapak. Juga kami berdoa untuk pendeta kami Pak Robert Siombing. Berkati dia, berikan dia kesehatan, berikan dia kekuatan untuk dapat memimpin gereja kami. Terima kasih Tuhan, semuanya kami serahkan ke tangan-Mu. Engkaulah yang mengatur kami, Engkaulah yang memperhatikan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baiklah, kita bernyanyi Saat Ku Masuk Hadirat-Mu. Mari bersama-sama.
firman Tuhan yang kita bawakan pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 50 ayat 4 hingga 9 dengan tema bergereja dan tanggung jawab sosial di tengah pandemi COVID-19. Hingga hari Kamis kemarin tanggal 2 bulan 4, juru bicara pemerintah untuk menangani virus corona Ahmad Yuryanto mengatakan jumlah terpapar COVID-19 1.790, meninggal 170 dan sembuh 112. Secara grafik tetap ada peningkatan, itu sebabnya tingkat kewaspadaan terus ditingkatkan. Dibutuhkan kerjasama untuk pihak agar pandemi mematikan ini melambat pergerakannya. Upaya pemerintah memutus mata rantai ancaman virus ini harus direspon dan diapresiasi positif agar ruang sebenarnya tidak semakin luas. Umpamanya, himbauan melakukan social distancing atau physical distancing sangat diperketat, karena cara ini dianggap efektif menunda waktu penyebaran virus. Hanya sangat disayangkan masih banyak masyarakat tidak mau taat pada aturan pemerintah, seperti melaksanakan pesta hajatan atau keramaian yang memungkinkan penularan lebih terbuka. Tetapi di luar ego manusia seperti ini, pemberlakuan aturan sosial atau physical distancing menjadi cara yang cukup efektif di luar bersih-bersih diri. Gereja dan tanggung jawab sosial. Masa pembuangan bangsa Israel di Babel pada abad ke-6 sebelum Masehi memberikan gambaran yang sama dengan ketakutan yang dialami dunia saat ini. COVID-19 bagi hantu gentayangan menebarkan ketakutan. Nyawa yang terancam oleh keganasan virus corona telah menghamburkan semua harapan. Ekonomi anjlok, kelaparan melanda orang miskin, semua terpapar virus tanpa pandang bulu. Keresahan merajalela dan tidak melihat ada kemungkinan tersimpan harapan apabila sudah terjangkit. Pemerintah, bahkan masyarakat dan relawan berjiwa baku bersama menangani persoalan ini. Mari kita bernyanyi Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kita memasuki doksologi. Kita menyanyikan Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan,
Selesai. Selamat Hari Minggu. Selamat hari Minggu. Minggu. Mas, Selamat ulang tahun. Selesai.